Sorry. Yang jelek gue ganti HP aja ganti HP. Gimana sekarang udah bagus ya? Masih putar-putar nggak? Udah. Ya, sekarang udah jelas. Oke. Ini ntar dulu nih, belum ada yang gabung. Tunggu gabung dulu deh. Nah, ya. Gue kayaknya jelek nih yang di iPhone. Berarti yang tadi nggak bakal bisa ke-save dong. Ya udah, nggak apa-apa, biarin aja. Belum masuk ke inti. Nah, dulu nih. Oke deh. Kalau ini insya Allah bagus nih sinyalnya. Oke. Oke, tadi kita ulang lagi deh yang TK tuh, yang TK. Tanya tadi lebih ke itu ya, kenapa guru TK banyak psikolog dibanding PAUD? Itu kan. Menurut lu gimana? Karena mungkin spesifikasi orang yang belajar psikolog itu dia lebih ke psikisnya orang tua dan anak gitu ketimbang yang psikolog. Kalau psikolog kan ketimbang yang PAUD. Kalau yang PAUD kan mungkin dia belajar bagaimana cara menggurui kan, belajar tentang keguruan terhadap anak di usia PAUD, di usia TK tuh seperti apa gitu. Nah, sedangkan psikolog dia belajar bagaimana cara menangani anak, psikis anak, perkembangan anak, pola asuh anak gitu. Jadi dia belajar semuanya itu gitu. Tapi dia nggak belajar tentang keguruan. Dia nggak tahu cara mengguru kayak gimana gitu. Tapi dia belajar tentang pola asuh anak dan lain sebagainya. Oke, sekarang gini. Ini kan banyak ibu-ibu muda ya. Terus anaknya udah kemungkinan Juli kayaknya tatap muka makin kecil ya persentasinya ya. Karena makin meningkat nih. COVID makin meningkat, berarti kan ini makin stres. Nah, apalagi kalau udah ngajar kan itu menuntut anaknya hasilnya bagus. Jadi gitu kadang kalau adiknya lebih pintar atau kakaknya lebih pintar, pasti dibandingin. Kakak kamu aja, iya kamu aja bisa. Nah, cara ngajar kayak gitu atau cara motivasi gitu, ayo dong kakak kamu aja bisa tuh masuk PTN atau kamu nggak bisa, atau misalnya tetangga itu tuh si A bisa tuh dia pintar padahal main game terus atau apa tapi anaknya pintar. Nah itu cara motivasi kayak gitu kalau dari si psikolog benar nggak sih itu ngebandingin gitu? Dibilang ngebandingin kayak kalau ngebandingin orang siapa cara manapun ngebandingin itu salah sih gitu. Karena kalau misalnya kita ngebandingin anak yang satu dengan anak yang lain atau anak kita dengan anak orang lain gitu ya, secara perkembangan dan secara pola asuh aja pasti berbeda antara orang tua sih kalau menurut saya kalau membandingin antara anak satu dengan yang lain atau anak kita dengan orang lain itu salah gitu. Kalau mau memotivasi anak ya mungkin bisa lebih memfasilitasi dia atau sekedar cuma tanya gimana nak hari ini pelajarannya, susah enggak, apa yang susah. Kalau kita bisa bantu anaknya, silahkan dibantu gitu. Tapi kalau enggak, ya mungkin coba cara lain untuk kasih fasilitas. Seperti mungkin bisa bantu dia untuk tanya sama wali kelasnya mungkin gimana pelajaran sang anak gitu. Yang problem yang ada di saat ini kan ibu-ibu zaman sekarang ya cuma nanya nih, gimana udah sekolah belum? Sekolah jangan lupa gitu kan. Tapi udah habis itu anaknya ditinggal gitu. Nah itu yang salah gitu. Tiba-tiba dia dapat rapot anak yang pertama sama anak yang kedua ternyata lebih bagus anak yang kedua misalnya.
anak yang pertama nggak bagus, atau misalnya sebaliknya habis itu dibandingin, kan kayak gitu. Iya, iya, beda ya. Kalau dulu zaman kita tuh pulang ditanya ada tugas nggak, terus dicek kerjain bareng. Kalau sekarang kayaknya jarang yang kayak gitu ya. Paling gimana di sekolah, gimana di sekolah, ya udah nanti kan baik, udah selesai. Nah itu sering banget kayak gitu. Berarti intinya ngebandingin itu cara yang salah ya. Karena tadi kalau gue simpulin sih jadinya karena standar orang kan beda-beda ya. Mungkin si kakaknya dikasih, ya kan cerdas itu karunia Allah ya, jadi nggak bisa di copy paste gitu. Jadi salah banget kalau ayo kayak kakak kamu tuh, dia aja pintar, masa kamu nggak bisa? Kadang kan ya kalau kakaknya pintar matematika belum tentu adanya pintar kan. Betul. Atau tinggal ya balikin aja ibu atau bapaknya pintar kakaknya nggak gitu kan. Cara belajarnya juga kan pasti beda gitu kan. Iya. Nah, berarti peran wali kelas pun penting ya pada saat nginfoin ke orang tuanya, Bu, gini. Berarti antara wali kelas harus ya koordinasi yang bagus ya. Jadi jangan sampai rapot tak pernah diambil, jadinya nggak koordinasi antara walas dan si orang tua. Orang tua, betul. Nah, terus yang lagi ini kan ya boleh nih ngomongin stres gara-gara COVID, stres gara-gara bully, sampai anak-anak sekarang tuh ada yang bunuh diri gara-gara dibully, atau tiba-tiba yang bully dendam akhirnya ngelakuin pembunuhan. Nah itu menurut lo cara ngatasin bullying buat anak yang dibully gimana sih? Apakah biar dia nggak stres gitu? Misalnya kan bullying itu dari zaman kita SD juga ada ya, cuman kan jarang banget ada. Zaman kita tahun 90-an jarang banget yang dibully bunuh diri. Atau misalnya yang jarang banget sekarang. Kalau sekarang kan dikit-dikit bunuh dirinya, atau misalnya ada anak bunuh diri, atau ada yang dibully di rumah juga, yang di sekolah malah kayak menurut lo penyebabnya apa, terus cara ngatasinnya gimana sih buat anak yang dibully? Pas angkatan kita nggak ada yang kayak gitu. Iya. Kalau bullying itu lagi-lagi ya, kalau dia dibully terus sampai bunuh diri kan itu pasti ada stres tuh di proses sebelum bunuh dirinya, itu pasti ada stres, ada kata stres di situ, sehingga dia depresi sampai dia baru bunuh diri gitu. Ya lagi-lagi kalau ada bullying ya peran orang tua sama sekolah itu penting pertama ya. Yang kedua ya dari dirinya sendiri, lagi-lagi balik lagi nih, dia mau menerima si bullying itu, kata-kata bully itu, atau dia akan menepisnya gitu. Makanya kan stres itu ada dua cara ya. Satu adalah dia menyelesaikan stres itu langsung, fokus terhadap stres itu, atau cara yang kedua adalah dia melarikan diri dari stres itu. Betul. Terus dia ngediamin aja udah stres itu gitu. Jadi berdiam diri di rumah gitu kan, mengurung diri, atau menghindarilah segala sesuatu yang memicu stres itu gitu kan. Menghindari masalah-masalah yang membuat dia stres gitu. Ada dua cara itu. Nah, orang yang dibully itu biasanya dia bukan fokus terhadap masalahnya, tapi dia fokus terhadap emosinya dia, gitu. Jadi nggak ada dua-dua cara itu yang dia tanggapi dari stresnya dia gitu, hingga dia sampai bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Maka kalau kamu dibully ya, yang harus kamu selesaikan adalah orang-orang yang membuli kamu, masalah-masalah itu gitu, apa gitu. Kalau misalnya dia dibulinya tentang body shaming gitu ya, misalnya, ya lu gendut apa segala macam ya. Kalau kita nanggepin, oh iya ya gue gendut apa, dipikirin
hanya dipikirin gitu. Ya udah jadinya stres, jadinya depresi, bahkan sampai nggak mau makan, diet yang berlebih gitu kan, sampai dia penyakit diri sendiri. Tapi kalau misalnya dia merasa bahwa orang yang body shaming ke dia itu, ya dia akan ngomong, saya gendut nggak ada hubungannya dong dengan orang itu gitu. Saya gendut nggak ada hubungannya dengan Anda. Dia akan langsung problem solving. Dia akan langsung bicara sama orang yang body shaming itu gitu. Nah itu sih kalau menurut saya, kalau kamu dibully ya kamu harus tanggapin dong secara langsung gitu. Selesaikan masalah bully itu gitu, hingga orang nggak peduli kan. Kalau di zaman kita mah orang ngebully ya udah gitu ya, jadinya malah berantem kan, bukan malah bunuh diri. Kalau sekarang kan enggak. Intinya kalau gue simpulin, jangan kabur dari bullyingnya. Betul. Kalau jangan kabur dari bullyingnya. Kalau kita selesaikan. Kalau enggak, ya udah berarti mungkin salah satu itunya dari segi agama mah ya udah pahala kan jadinya kan. Kalau diomongin ngalir ya pahalanya. lebih kalau kita dulu mungkin lebih ke bodo amat ya zaman dulu. Betul. Sampai malah mungkin diajak berantem kali orangnya. Dikata-katain bapak aja biasa ya kan, biasa ambil rapat nih sama orang tuanya biasa. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu, dikit-dikit emosi. Kalau dulu kan kalau dikatain balik ngatain ya. Ya tadi berarti jangan kabur dari masalah intinya. Kan bullying itu masalah. Berarti jangan kabur tapi hadapin ya, terserah tadi positifnya gimana. Kalau emang bisa untuk diselesain, kalau enggak ya udah hadapin, dianggap angin lalu aja kan, bukan disimpan gitu ya. Oke. Iya. Bullying. Nah, terus misal nih kalau itu kan dari terus ada juga yang gara-gara gaya hidup kan. Ya gue pernah dapat kasus gini. Pernah ada anak, dia padahal nggak mampu, cuman biar kelihatan kaya, akhirnya kayak pura-pura gitu dia mampu. Kira stres sendiri. Stres sendiri. Nah itu gimana tuh menurut lo? Cara ini, kalau misalnya saya orang bilang tuh rumus fisikanya kan tekanan sama dengan gaya ya kan. Makin banyak gaya, makin tekan. Nah itu karena dia gimana? Karena dia mikirin kan tuh gimana caranya gue misalnya biar tampil trendy atau tampil kaya, dia harus punya tas gitu ya. Tasnya tas Hermes misalnya. Terus ya gimana caranya ya gue dapet tas itu gitu. Akhirnya dia pikirin sampai dia tidak bisa lagi menerima pikiran itu gitu, bahwa dia tidak bisa beli tas Hermes itu gitu. Itu kan yang jadi dilema dia gitu. Gimana saya bisa beli tas itu gitu, tapi saya nggak punya uang. Akhirnya dia nuntut hingga ya udah nggak tercapai apa yang diinginkan gitu kan. Itu yang menyebabkan stres gitu sebenarnya. Oh ya. Terus kan psikolog ya. Kata lu kan kemarin kalau S1 belum psikolog berarti ya? Betul, belum. Berarti kalau mau baru ilmuwan S2 dulu atau profesi? S2 atau profesi sih? S2. Kalau gua kan nih S2 buat ngambil profesinya. Oh, kalau gua kan nih apoteker. S1 belum disebut apoteker tuh. Tapi kita itu nggak perlu S2. Kita itu ngambil tapi profesi aja. Profesi apoteker kan? Iya. Kalau buat ada ya, dia harus ngambil S2 gitu. Iya, harus ngambil S2 karena kan psikolog itu ada banyak, ada cabang-cabangnya gitu ya. Psikolog klinis, psikolog sosial, psikolog pendidikan, psikolog industri, masih banyak gitu. Nah, dia mau
Di S2 itu kan dia fokus. Dia ngambilnya S2 apa? S2 psikolog klinis kah? S2 sosial kah? Pendidikan kah? Gitu. Jadi dia lebih fokusnya di mana? Tuh. Berarti gitu. Berarti nggak bisa profesinya harus S2. Berarti 2 tahun ya? 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ya? Hmm. Oh iya, nih di psikolog itu menurut lo ya, mata kuliah paling susah psikolog apa sih? Paling susah. Menurut lo paling bikin stres? Atau kan ya ada yang mau masuk psikolog. Klinis kali ya, menurut gue klinis. Klinis itu cakup apa sih? Secara umum deh. Maksudnya klinis itu Klinis tuh dia itu ngebahas tentang yaitu tadi stres, depresi. Kalau di rumah sakit tuh itu dia ada psikolog klinis gitu kan. Dia yang menangani orang-orang yang merasa dirinya depresi gitu. Ada suara-suara, dengar-dengar delusi, halusinasi. Dia yang menangani. Jadi misalnya, berarti itu ada mata kuliahnya namanya klinis, psikolog. Iya, psikologi klinis. Berarti kalau misalnya di gue ya, berarti kan kalau gue juga belajar sih langsung ke obatnya sih, bipolar gitu kan. Iya, itu skizofrenia itu berarti masuk kayak gitu-gitu ya, buat konselingnya. Ya. Kalau kita bagian konselingnya, kalau apoteker kan dia bagian obatnya. Iya, berarti. Iya, kalau kita walaupun ada sih tipis-tipis, misalnya penyebabnya atau ciri-cirinya, misalnya ada skizofrenia ciri-cirinya gimana, bipolar ciri-cirinya. Jadi biasanya sih untuk konseling nggak terlalu luas, biasanya itu tadi kita psikiater dulu, Mbak atau Bu. Kita juga belajar tentang itunya. Nah, lo jadi guru BK udah berapa tahun? Mau 3 tahun. Kasus yang paling menurut lo sebenarnya sepele tapi bisa bikin stres, ada nggak? Misalnya menurut lo sepele nih sebenarnya kasusnya, tapi kok anak bisa jadi stres? Pernah nemuin kasus kayak gitu nggak? Kayak gimana misalnya? Yang paling sepele mungkin dia bolos pelajaran kali ya. Itu sepele banget kan sebenarnya. Dia bolos pelajaran. Kalau di masa pandemi gini, dia bolos nggak absen atau nggak ngerjain tugas, kan? Akhirnya beberapa mata pelajaran dia nggak kerjain. Akhirnya Walas tuh yang menghubungi BK gitu. Itu sih yang bikin stres karena bukan cuma satu anak gitu. Jadi semua beberapa anak gitu beruntun, dan itu bukan cuma satu kelas. Tapi ada kelas 2, ada kelas 3 gitu, kelas 1. Belum lagi ya karena gue 2 sekolah kali ya. Jadinya hal itu sebenarnya sepele gitu. Dia nggak masuk kelas, ya udah tinggal dipanggil aja anaknya gitu kan. Tapi ya karena mungkin karena 2 sekolah dan banyak kelas gitu ya, jadinya bikin ya ampun bingung gitu, harus dari mana dulu nih anak-anaknya gitu. Kayak gitu sih. Nah itu paling sering misalnya kan nggak mau sekolah, sebabnya apa sih rata-rata? Kalau lu bisa rata-rata itu paling sering anak-anak yang mau sekolah itu karena apa? Males. Paling sering ya lagi-lagi males. Orang itu kan nggak ada yang bodoh ya. Orang itu nggak ada yang bodoh. Mereka yang masalah utama adalah dia males, bukan bodoh. Ya karena malesnya itu yang diturutin sama dia gitu. Jadinya dia nggak belajar gitu. Kalau yang paling berat, kasus yang pernah lo tanganin paling berat tuh kayak gimana? Gak usah sebutin nama orangnya. Nonton aja. Kasus paling berat buat lo gimana? Pernah nggak? Kayak gimana? Pernah, seks bebas. Di sekolah. Seks bebas. Tapi kan itu lebih ke yang bikin depresinya apa? Anaknya, maksudnya kasus anak yang depresi atau stres yang pernah lo tangani kan berarti lebih ke kenakalannya dia ya gitu. Iya, karena dia seks bebas itu yang bikin gue
Karena kan kalau dia seks bebas kan istilah ini pribadinya dia kan dengan pola keluarganya gitu. Yang gue kalau gue masuk ke dia berarti gue harus masuk juga kan. Itu yang bikin dilema sih karena kalau anak yang seks bebas kan gue harus masuk ke dia, ke keluarganya. Belum lagi ya gue hanya sebatas guru gitu, bukan orang tua yang harus nyeramahin anaknya kayak gitu kan, harus mantau dia 24 jam gitu. Tapi gue hanya sebatas temanya di situ karena gue guru, anak ini harus gue tanganin. Tapi gue juga nggak bisa sampai jauh gitu, sampai ke keluarga dan segala macam gitu. Akhirnya jadi dilema, jadi stres buat gue sendiri gitu. Gimana cara nanganinnya sehingga gue nggak boleh menyinggung keluarga, tapi juga anak ini nggak terlalu jauh gitu ke lingkaran hitam itu gitu. Nah, ini pasti pernah dulu gue belum nikah nih, pernah gini banyak orang tuh bilang, ya Anda belum pernah punya anak gitu. Saya pernah loh gitu. Apa? Misalnya gini, lu kan belum nikah, belum punya anak. Nah, gimana bisa misalnya lu ngasih tahu ke orang tua, gini. Anda kan belum punya anak, bisa ceramain saya. Nah, lu pernah digituin? Pernah? Nggak pernah sih kayaknya, alhamdulillah. Tapi mungkin secara tersirat kali ya. Secara tersirat dia bilang, ya, oh ibu belum nikah ya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Kalau misalnya ada nih kayak gitu, cara menanggapinya gimana menurut lo yang pas? Ini kan buat guru-guru nih yang masih muda misalnya digituin sama atau cara gimana kalau dari lo, cara ngatasin ngomongnya gimana tuh biar enak, biar suasananya bukan makin tegang gitu. Kan lagi nasihatnya tiba-tiba kan dari panas juga kan. Itu gimana? Kalau gue sih nggak diambil hati ya, maksudnya kalau gue pribadi ya emang gue masih jomblo gitu, gue belum nikah gitu ya nggak salah juga sih dia ngomong kayak gitu ya. Tapi gue bilang gini, gue pernah dia orang tua secara tersirat dia ngomong seperti itu, ya gue bilang ya bahwa anaknya dia adalah anak gue gitu. Saya punya gue bilang sama dia, sama anaknya sih, gue langsung tertuju sama anaknya, kamu itu anak Miss nak, jadi saya harus peduli sama kamu gitu. Saya panggil orang tua kamu ke sini ya karena orang tua harus bicara juga tentang dengan orang tua, gimana masa depan anaknya. Gue bilang kayak gitu. Jadi penekanan juga terhadap orang tuanya bahwa saya itu adalah orang tua anaknya dia gitu. Kalau misalnya saya panggil dia ke sini, ya karena saya mau bicara, orang tua dengan orang tua mau bicara tentang anaknya, kayak gitu sih. Walaupun terlepas dari gue jomblo apa enggak gitu ya, gue belum nikah apa belum gitu. Gue bilang kayak gitu, penekanan terhadap mereka. Nah, ini satu lagi. Ini kan tadi, kalau tadi ngomongin bandingin anak, itu kan dari sisi orang tua ya. Nah, sekarang tips lo buat anak-anak atau mahasiswa nih, atau yang gede ataupun kecil, cara ngatasin. Kan kata lo tadi nggak ada orang yang bodoh ya, semua kan pintar. Nah, betul. Cara memotivasi diri supaya, ini misalkan ada aja misalnya kayak misalnya farmasi susah, dia bilang gue nggak di sini nih, atau gue nyerah nih. Cara motivasi, tips buat motivasi diri supaya gue bisa gitu, gue nggak bodoh, itu gimana menurut lo ya, cara motivasi diri supaya kita tuh nggak ngerasa down, atau misalnya banyak anak yang coba gimana? Kalau gue pikirin dulu pertama cita-cita gue tuh sebenarnya apa. Kepengenan gue nih ketika gue lulus dari sekolah itu, gue pengennya apa. Kalau misalnya memang sekarang gue di sekolah farmasi, apa sih sebenarnya farmasi itu gitu. Apa sih sekolah farmasi itu belajar apa gitu, dan keluarnya apa gitu. Gue cari tahu dulu ya. Setelah itu ya gue, oh ya udah gue mau jadi apoteker gitu. Ya gue pajang tuh gambar orang apoteker dan
tulis cita-cita apoteker di depan meja belajar gue, atau di depan di depan pintu kamar, atau dimanapun lah yang bisa kelihatan sama gue. Jadi ketika pagi gue bangun, ya itu tujuan gue gitu. Selepas gue mau sekolah, ya itu tujuan gue mau keluar untuk jadi apoteker. Makanya gue pernah bilang gini, kalau lo mau sekolah, lo lihat dulu apa sih yang sebenarnya lo inginkan gitu. Jangan main masuk sekolah aja gitu. Tapi ketika lo udah masuk sekolah itu udah lo nggak lepas tanggung jawab gitu, nggak ngerjain tugas, nggak absen kayak gitu. Yang akhirnya jadi ngerugiin diri sendiri dan orang tua kan kalau kayak gitu. Itu sih. Tapi yang paling sering gini, kan terpaksa. Kayak gue nih dulu gue masuk SMK ya, terpaksa gue juga. Banyakan anak-anak yang masuk farmasi rata-rata, kalau gue tanya ya tiap misalnya ada murid baru atau misalnya anaknya 1 atau itu rata-rata 8 ya sekitar 80% terpaksa. Nah, kalau tadi kan lu bilang ya lu harus tahu dulu apa yang mau lu pengen sekolah atau misalnya tujuan lu apa. Nah, ini misalnya dia terpaksa, udah gitu nilai jelek mulu. Motivasi diri gimana tuh supaya ya gimana ya, bukan mau gue terus nilai gue jelek mulu, ngebangkitin gini rata-rata sih nggak ada yang minimal semangat belajar lagi gimana tuh. Terpaksa nilai jelek mulu lagi, diceramain mulu lagi sama gurunya kan. Ya kalau emang udah terlanjur nyemplung gitu ya, kalau emang udah terlanjur nyemplung ya udah jalanin aja gitu, toh ya udah terlanjur juga gitu. Kalau mau keluar ya nggak bisa gitu, kalau mau keluar ya biaya lagi gitu kan. Kalau gue mikirin berapa banyak biaya yang sudah gue keluarin selama sekolah itu gitu, ya otomatis mau nggak mau dong gue menjalankan gitu, walaupun memang jadinya nilainya standar-standar aja gitu. Toh nanti ketika keluar gue nggak mengharuskan diri gue sendiri untuk sama jurusannya gitu. Gue sering bilang kalau kamu sudah terpaksa masuk ke sekolah ini gitu, ya udah jalanin sampai kamu lulus. Nah ketika kamu kelar lulus, kamu mau masuk jurusan manapun sesuai dengan keinginan kamu, monggo silahkan gitu. Kamu mau kuliah kuliahnya sekolahnya farmasi, mau kuliahnya psikolog ya monggo silahkan gitu, terserah sama lo gitu ketika lo sudah keluar. Tapi kalau lo masih sekolah, pikirin dulu biaya yang sudah dikeluarkan. Kalau misalnya emang itu nggak kepikiran gitu, kalau itu nggak kepikiran ya udah pikirin waktu yang udah lo keluarin buat sekolah di situ gitu. Atau berapa lama jarak antara lu dari sekolah dari rumah sampai ke sekolah. Pikirin aja itu capeknya, perjuangannya lah gitu. Ya udah pikirin aja itu gitu, toh nanti ya pasti akan berjalan sih dengan sendirinya. Atau gini, termasuk gue sih ngalamin juga dulu waktu atau banyak nih yang dewasa juga. Kalau dewasa mungkin bisnis ya bisnis, atau kalau sekolah pengen kayak siapa gitu. Nah, lo punya satu standar orang hebat atau misalnya standar orang sukses, terus kita jadi patokan ke situ untuk memotivasi diri. Menurut lo bagus gak sih kayak gitu? Misalnya nih gue pengen buka apotek kayak si A. Nah ya udah role model gue dia tuh. Akhirnya tapi pada saat nggak sampai ke sana, banyak kan down-nya, bukan naik lagi, tapi lebih banyak yang belum karena nggak nyampe ke standar hebatnya. Jadi menurut lo standar hebat itu apakah harus punya role model, atau lo netepin sendiri standar hebat tuh gimana gitu? Standar sukses tuh gimana? Oh, kalau kita nentuin sendiri ya udah pasti harus gitu. Menentukan standar sukses kita sendiri harus gitu, karena kan kita punya tujuan sendiri gitu kan, maksudnya kita punya jalan sendiri gitu. Nah nentuin dulu tuh jalannya, jalan menuju itu tuh kayak gimana gitu. Terkait lo punya orang yang si A nih, gue harus kayak si A nih gitu, ya menurut gue juga nggak masalah gitu. Tapi bukan berarti ketika gue
mengidolakan dia gitu, terus gue ngikutin cara-caranya dia. Enggak, kalau gue sih enggak ya. Kalau gue punya, misalnya gue berpikir, oh gue harus kayak Sandiaga Uno nih gitu kan, yang dia punya punya jabatan di pemerintahan, tapi juga dia punya bisnis gitu. Ya udah, tapi gue nggak mesti harus kayak Sandiaga Uno kan caranya, yang gue harus masuk ke Jadi pemerintahan dulu. Betul, gue harus punya step-step sendiri lah gitu. Gimana caranya gue punya gue sukses seperti dia nih, punya banyak uang gitu, misalnya 8 miliar gue punya gitu, ya gue harus punya cara-cara sendiri gitu. Gimana caranya gue punya 8 miliar itu gitu, apakah gue usaha atau kalau misalnya gue kalau pengen kayak Sandiaga Uno kan berarti gue jadi pengusaha gitu ya, ayo gue jadi pengusaha gitu, tapi bukan berarti gue harus ngikutin cara Sandiaga Uno gitu, yang dia prosesnya dari awal sampai dia besar seperti sekarang. berarti harus mengukur juga ya kita kemananya gitu ya kan. Harus mengukur Betul. kemampuan kita juga ya. Jangan sampai tadi kebanyakan soalnya gitu kan. Nggak nyampe akhirnya down. Dan pas down nggak bangun lagi, nggak bisa naik lagi gitu. Karena dia nggak tahu cara bangkitnya kan. Karena standar hebatnya terlalu tinggi kadang ya. Standar Betul. hebat buat dia terlalu tinggi. Ya kemarin kan gue juga udah ngobrol tuh sama arsitek kan. Karena nih arsitek, psikolog, dokter itu adalah cita-cita yang sering disebutin. Pasti sebutin, mau jadi apa? Psikolog, jadi arsitek. Apoteker jarang banget tuh. Mau jadi apa? Nggak jarang nyebutin apoteker. Makanya konten ini dari itu hebat menurut kita gitu kan. Jadi arsitek hebat gitu, psikolog, dokter atau nanti yang lainnya. Nah, kalau tadi kemarin gue ngomong sama Mas Priyo tuh hebatnya dia balance gitu, bisa baik sama Allah dan baik sama manusia. Nah, penutupan sini ya, standar hebat menurut lu gimana? Jadi nanti teman-teman kita nggak cuma murid-murid yang keluar adik yang udah gede-gede juga tahu gitu standar hebat lu harus standar hebat masing-masing, dan setiap orang standar hebatnya beda-beda pasti kan. Nah kalau dari lu standar hebat menurut lu apa? Orang hebat menurut lu gimana? Bahagia. Orang hebat bahagia. Tuh, itu simple ya. Kalau kita punya, jadi pada saat kita udah bahagia udah hebat. Iya. Karena gue merasa diri gue sukses kalau gue ngelihat apa yang gue lakuin untuk orang lain, orang itu senyum gitu, orang itu bahagia gitu. Ya udah, itu menurut gue itu gue sukses, gue hebat gitu. Nah kayak gini-gini, jadi ya berarti kan kita harus tahu dulu nih kita standarnya apa dulu ya kan. Pada saat standar itu udah kita tetepin, tadi misalnya hebat gue bahagia, ya udah berarti setelah bisa bahagia ya lu udah hebat, lu udah sukses ya kan. Nah kadang ya tadi mau Sandiaga Uno 8M nggak sampai akhirnya stres karena ngerasa pengen ke sana. Jadi intinya standar hebat yang kita bisa ambil ya, yang kira-kira kita nyampe lah, sehingga pada saat tadi yang lu bilang, pada saat lu merasa terpaksa buat sekolah di sini, terpaksa kerja di sini, ya udah standar hebat lu apa supaya yang terpaksaan lu ini jadi kebayar gitu kan. Jadi yang tadi ngerasa yang gue bodoh, gue nggak bisa, ternyata kan orang bisa, cuman standar bisanya semana atau standar hebat lu semana. Ya, itu yang gue simpulin ya berarti ya. Oke, terakhir pesan jadi bawa ke rumah nih dari lu gimana? Apalagi buat ngadepin stres lah. Apa? Putus-putus. Pesan yang bisa diambil nih nanti. Terakhir, kesimpulan dari lo, tips dari lo buat ngadepin stres di keadaan kayak gini, gimana, apa yang sama teman-teman yang di rumah atau adik-adik kita atau apa? Oke, kalau gue gini, kalau lo ngadepin satu masalah dan itu nggak bisa lo hadepin sendiri, cerita ke orang yang lo percaya gitu. Dia yang lo percaya dia nggak akan cerita lagi ke orang lain.
Sehingga lo yang punya bisa menyelesaikan masalah. betul. Jadi bukan cerita ke orang yang dia malah bikin masalah baru gitu ya. Tapi sama-sama cerita gimana cari solusi yang terbaik gitu. Selain kita harus berserah diri sama Allah tentunya ya. Tapi kita juga Berarti yang pertama Allah. kalau menurut gue ya butuh, kalau lo emang punya masalah, coba cerita sama orang yang lo percaya gitu. Yang kedua, kalau lo punya masalah, jangan lari dari masalah itu gitu. Jangan utamain emosional lo gitu. Tapi coba dulu dipikirin gitu. Apa sih solusi terbaiknya? Kalau emang nggak bisa, ya itu tadi, coba cari orang yang bisa lo percaya buat selesaiin masalah itu. Ada lagi? Udah, itu aja. Ya, berarti satu, pasrahin ke Allah dulu. Dua, cari orang yang lo percaya yang bisa nyelesain masalah. Ya. Jadi cerita, tapi yang bisa nyelesain masalah. Bukan asal cerita ya. Betul. Lagi ke sosmed. Nambah masalah baru kan. Yang ketiga Betul. adalah lari dari masalah. Sip. Oke. Makasih ya udah gabung. Iya, sama-sama. Ini jadi manfaat buat kita semua. Kita akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Miss Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.